البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsus tsani was salasun ba'da sittimi'ah 632. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Maknahu utruk ma tasyukku fihi wa khudh ma la tasyukku fihi. Maknanya adalah tinggalkan sesuatu yang masih engkau ragukan dan ambil sesuatu yang tidak engkau ragukan. Kelanjutan hadisnya apa? Ini dalam Arba'in Nawawiyah itu ma'ruf. Kelanjutannya apa? Asyidin nasidqa tama'ninah wal kadhiba ribah. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketentraman hati dan kedustaan itu adalah keraguan, yaitu mendatangkan kebimbangan. Disebutkan oleh ulama sebelum An-Nawawi, yaitu Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, maknanya adalah tinggalkan perkara yang engkau sendiri masih merasa ragu dan samar-samar, dan ambillah perkara yang engkau sudah yakin dalam masalah itu dan engkau tidak merasa ragu kepadanya. Dan ini berlaku dalam banyak perkara. Contohnya adalah dalam masalah toharoh. Orang sudah berwudu, ketika dia takbiratul ihram tahu-tahu ada keraguan, ini tadi batal atau tidak. Saya merasa perut saya mengalami sesuatu, tapi batal atau tidak ya. Baik. Kalau masih ragu-ragu tanpa murajjih, tanpa ada faktor yang menguatkan salah satunya, maka tinggalkan yang masih ragu-ragu. Apa yang ragu-ragu? Yaitu masalah batalnya kita. Jelas ini masih ragu-ragu. Seandainya buktinya jelas, tentunya apa? Tak boleh ragu-ragu. Tapi masalahnya buktinya tidak ada. Misalkan kita cuma ragu, dikasih bisikan oleh syaitan aja. Atau terkadang kata para ulama, syaitan menyentuh buntut kita sehingga kita ragu, jangan-jangan ada angin yang sudah keluar. Padahal itu adalah sentuhan dari syaitan untuk membuat kita pening dan bingung. Maka kalau tidak ada bukti yang jelas, maka kita tinggalkan yang ragu-ragu tadi, yaitu apa? Kita batal atau tidak batal, sudah tinggalkan saja. Tapi ambil yang yakin. Apa yang kita yakini? Jelas kita sudah berwudu, dan asal dari berwudu adalah sudah sah kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya tentunya. Berarti apa? Teruskan sholat karena kita masih di dalam toharoh, dan tidak boleh pindah dari itu tanpa ada bukti yang jelas. Ini adalah cara mengamalkan hadis tadi, dan ini adalah hikmah dari hadis tersebut, sehingga kita tidak dipermainkan oleh pikiran sendiri, tidak dipermainkan oleh syaitan. Dikit-dikit ragu, bimbang, akhirnya membatalkan sholatnya lalu wudhu lagi, padahal tidak ada bukti yang jelas. Setiap kali ada bisikan syaitan langsung diikuti. Na'udzubillah. Makanya disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, dalam biografi Imam As-Sawri, beliau memang imannya iman yang sangat tinggi, insya Allah salaf, dan beliau memang apa? Kualiti ibadahnya luar biasa. Maka syaitan pun berusaha mengganggu beliau dengan bisikan-bisikan. Dibuat bisikan ketika beliau sudah selesai wudhu, dibuat bisikan, Anda sudah batal kok. Oh jangan-jangan Anda sudah batal. Oh jangan-jangan sudah keluar angin atau apa. Maka Sufyan mengatakan, dan beliau faqih memang, engkau harus mendatangkan bayinah untuk mengatakan saya batal. Saya yakin tadi saya sudah wudhu. Jadi syaitannya diajak bicara oleh Sufyan. Dan dari mana syaitan akan mampu mendatangkan bukti? Kalau memang betul-betul angin keluar, ya sudah, itu bukti yang jelas, wudhu lagi, tak apa. Tapi kalau belum ada bukti yang jelas, tak perlu kita diombang-ambingkan oleh perkara yang masih meragukan ini.
Makanya terbentuk dari hadis ini dan hadis-hadis yang seperti itu kaidah, yaitu apa? Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang telah diyakini itu tidak hilang dengan keraguan. Kita sudah yakin kita wudu dengan syarat dan rukunnya, kita baik sangka, yaitu secara dohir kita sah, kita adalah orang yang orang yang statusnya adalah suci dari hadas dan najis. Kalau kemudian ada keraguan, ini sudah batal atau belum, maka buang saja keraguan tadi. Tetap pegang keyakinan kita bahwasanya kita tadi sudah wudu. Selama buktinya tidak ada, bukti batal, maka kita pegang keyakinan tadi, kita statusnya adalah orang yang sudah berwudu. Demikian pula seperti yang pernah terjadi di sebagian orang, tapi bukan di sini, orang yang merasa ragu-ragu, ini wanita ini istri saya atau bukan, karena saya ragu-ragu, semalam saya mentalak dia atau tidak, ditipu oleh setan untuk membuat kacau dia, akhirnya ragu-ragu mendekati istrinya. Maka dijelaskan oleh para ulama, Anda sudah yakin bahwasanya Anda punya akad nikah kan? Oh iya, saya masih ada akta pernikahan, masih ada kad pernikahan, kad kawin. Baik, Anda sudah yakin ini istri Anda. Anda memang yakin sudah pernah mentalak dia atau belum? Oh, tak pernah lah. Tapi saya ragu-ragu, jangan-jangan tadi malam saya mentalak. Nah, ini masih ragu-ragu, maka apa? Tinggalkan perkara yang ragu-ragu tadi. Pegang apa yang masih di tangan Anda, yaitu masih ada kad nikah, masih ada akta perkawinan. Maka dia istri Anda, tak perlu ragu-ragu, tak perlu pening. Baik, atau seperti apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh di negara yang lain. Ketika ditanya, Anda bersama dia, ini istri Anda kah? Dia mengatakan, iya ini istri saya, insya Allah. Yang betul adalah tak perlu insya Allah, jelas dia adalah istri Anda, dia dengan Anda ada akad nikah. Cuma dia mengatakan kalau Allah menghendaki istri saya boleh jadi batu. Ya betul, kalau Allah menghendaki boleh istri jadi batu, Anda jadi batu, semua orang jadi batu. Tapi kenyataannya dia masih istri Anda dan masih manusia, bukan batu. Tak perlu insya Allah dan seterusnya. Nah, ini dibangun di atas kejahilan sehingga senang dibuat kebingungan oleh bisikan-bisikan syaitan tadi. Dan ini terjadi ini hadis ini masuk ke berbagai perkara yang banyak, dan hadis ini betul-betul membawa ketentraman bagi orang-orang yang punya ilmu tentang masalah ini. Setiap kali dibuat ragu dan bimbang, pegang keyakinan yang asal dan seterusnya. Baik, misalkan apa? Misalkan saya ragu-ragu, saya ini muslim atau kafir ya. Kita tanya, kenapa Anda ragu-ragu? Saya tak tahu, semalam saya mengucapkan kata-kata kufur atau tidak. Kita tanya, apakah ada orang yang mendengar Anda mengucapkan kata-kata kufur? Tak ada. Ataukah Anda pernah menulis kata-kata kufur? Tak ada juga. Tapi saya ragu katanya. Kita katakan, ambil apa yang Anda yakini pertama, yaitu apa? Anda pernah syahadat atau tak pernah syahadat? Oh, saya pernah syahadat. Saya tadi sholat subuh, jelas ada tasyahud. Dan juga saya sudah punya istri, ketika saya kawin, jelas saya mengucapkan syahadat, agar jelas ditok kadi saya muslim. Nah, kita katakan, berarti inilah yang perkara yang jelas dan pasti, yaitu Anda sudah pernah bersyahadat. Maka Anda adalah seorang muslim, tak perlu ragu-ragu. Jangan-jangan saya pernah murtad, jangan-jangan saya pernah mengucapkan kata-kata kufur. Ini masih ragu-ragu, belum jelas, jangan ditipu oleh setan. Buang keraguan itu, yakin Anda memang masih muslim. Baik. Nah, nanti ketika sholat Anda juga tasyahud lagi, tak perlu pening-pening dan bingung. Sekarang syahadat lagi boleh tidak? Syahadat lagi boleh, zikir. La ilaha illallah bagian dari zikir, dan bahkan afdhalu zikir. Zikir aja banyak-banyak. Bukan karena ragu-ragu masalah tadi, tapi karena apa? Ingin berzikir banyak-banyak. Dan zikir itu menunjukkan apa? Orangnya adalah mukmin. Selesai, tak perlu ragu-ragu. Kembali ke hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu menuju kepada perkara yang tidak membuat Anda ragu. Baik. Demikian pula masalah-masalah yang lain banyak sekali. Baik, sekarang misalkan peristiwanya sebelum toharoh, sebelum berwudu, kita ragu-ragu, saya sudah wudu atau belum?
Baik, sekarang mana yang kita yakini sudah wudhu atau belum? Sementara mana yang kita pilih, Afan? Mana yang kita pilih? Kita sudah wudhu atau belum? Sementara sekarang memang apa? Tidak ada bukti saya sudah wudhu. Nampak tangan saya tak basah, kepala tak basah, wajah tak basah, kaki tak basah. Maka yang layak diyakini adalah kita ini hukum asalnya belum berwudhu. Sehingga kalau ragu-ragu sudah wudhu atau belum, maka ambil yang yakin, yaitu memang orang pada asalnya dia belum berwudhu, maka berwudhulah Anda. Karena apa? Karena yang tadi masih ragu-ragu. Sementara yang yakin adalah hukum asalnya seseorang itu belum berwudhu. Nah, kalau dia masuk ke wudhu, jelas dia punya niat untuk berwudhu. Kemudian apa? Melaksanakan wudhu seperti biasa. Nah, itu kalau tidak ada bayinah sama sekali. Adapun kalau ada bayinah, nah kita senang untuk menghukumi. Misalkan tahu-tahu kita ragu, ini wudhu, saya sudah wudhu belum ya? Tapi kita mencari bukti. Oh, kepala saya masih basah, wajah masih basah, tangan dan kaki masih basah. Oh, jelas saya sudah wudhu. Setan tidak perlu membuat saya pening dengan masalah lupa ini lupa itu. Bayinah jelas. Atau mungkin apa? Ada orang tanya, ya itu apa? Kita tanya ke orang, ya ini badan saya sudah kering semua, saya sudah wudhu belum ya? Nah, kita tanya ke orang, ternyata teman kita mengatakan, sudah wudhu lah tadi. Kan tadi kita sempat main air sedikit. Lalu Anda wudhu seperti biasa, lalu Anda pakai toala. Nah, ada bayinah, ada saksi, berarti tak perlu ragu-ragu, memang kita sudah wudhu. Adapun kalau sama sekali tidak ada bayinah, tidak ada saksi dan sebagainya, maka apa? Hukum asalnya orang itu belum berwudhu. Berarti apa? Dia harus wudhu dulu. Inilah perkara yang tidak ada keraguan. Demikian pula kalau orang dalam situasi tidak sholat, kemudian dia muncul keraguan, saya sudah sholat atau belum, maka hukum asalnya ketika tidak ada bayinah, tidak ada saksi dan sebagainya, kita ini belum sholat. Hukum asalnya manusia belum sholat sampai betul-betul dia mengerjakan sholat. Adapun case yang pertama itu ketika dia di dalam ibadah lalu ragu-ragu, maka hukum asalnya memang apa? Dia ibadah. Adapun kalau dia keraguannya dalam keadaan tidak ibadah dan tidak ada bukti, maka hukum asalnya memang dia belum menunaikan ibadah, maka tunaikanlah ibadah itu. Adapun kalau di dalam situasi ibadah, maka apa? Ketika muncul keraguan, saya sudah wudhu atau belum? Sementara saya di dalam sholat, bukan sudah wudhu atau belum, tapi apa? Yaitu saya sudah batal atau belum batal, tapi saya di dalam sholat, maka hukum asalnya adalah yaitu Anda masih dalam situasi wudhu, yaitu masih suci, belum batal. Karena apa? Anda yakin tadi sudah wudhu kan? Oh iya, saya yakin. Berarti hukum asalnya orang itu tidak batal sampai ada bukti wudhunya tadi itu batal. Selama belum ada bukti, hukum asalnya dia masih dalam situasi suci dari hadas dan najis. Ilahuna wallahu a'lam.